Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Avengers Doomsday kembali, yang dimana setelah mereka umumkan semua berbagai macam cast-castnya yang terlibat sekitar 25 orang banyaknya, ternyata ada beberapa cast yang belum diumumkan sama sekali di project ini yang terlibat dalam kisah mega franchise Marvel Cinematic Universe di era Multiverse Saga. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Avengers Doomsday merupakan sebuah project Avengers kelima yang sudah kita nantikan selama ini sejak era Multiverse Saga sudah dimulai sejak tahun 2021 dengan project pertama mereka, yaitu series WandaVision sebagai pembukaan bahwa adanya garis timeline dan juga multiverse. Lalu hal itu diperkuat lagi sebagai building up plot cerita di Loki series yang dimana adanya eksistensi penjaga waktu, yaitu TVA, Secret Timeline, Branch Timeline, varian, dan yang lain sebagainya. Dan juga debutnya Jonathan Majors sebagai He Who Remains, yang ternyata dia adalah salah satu varian berbahaya dari Kang the Conqueror. Dikarenakan setup awalnya untuk Kang the Conqueror sebagai big bad villainnya, makanya Marvel Studios untuk menyiapkan sebuah project yang bernama Avengers The Kang Dynasty, yang jadi awal kisah Council of Kang untuk menghancurkan semua multiverse Marvel karena keserakahannya. Di mana hal ini sudah ditis di bagian post credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania. Tapi tiba-tiba Jonathan Majors sebagai aktornya Kang ini terkena sebuah kasus pidana kekerasan seksual dari mantan kekasihnya. Akhirnya beliau dihukum penjara selama beberapa tahun. Dan tiba-tiba setahun yang lalu pengadilan memutuskan untuk membebaskan Jonathan Majors dari kehukumannya karena kasihnya sudah mengangkat gugatannya tersebut. Dan sinilah awalnya Marvel Studios memberikan sebuah revisi untuk Project Avengers yang tadinya adalah Avengers The Kang Dynasty, sekarang diganti menjadi Avengers Doomsday, yang dimana fokus utamanya bukan ke Kang lagi, yaitu ke Dr. Doom yang kembali diperankan oleh Robert Downey Jr., mantan pemeran Iron Man, alias ini adalah peran sebagai variannya ya, seperti itu. So let's stop wasting time. New mask, same task. Tapi masalahnya build up cerita untuk Dr. Doom ini masih belum ada sama sekali di MCU, yang dimana kemungkinan ini akan terjadi dalam film The Fantastic Four First Steps nanti sebagai bentuk awal kisahnya sebelum mengarah ke Avengers Doomsday. Lalu akhirnya Marvel Studios mengumumkan semua 25 cast yang udah diresmikan ke dalam sebuah bentuk live stream mereka kemarin. Dan pembahasannya bisa ngecek aja di kolom deskripsi di bawah atau di card di atas kalian ya. Nah, masalahnya adalah ada beberapa cast penting yang belum disebutkan di Project Avengers Doomsday, terutama kepada tokoh-tokoh utama yang disebutkan di video yang satu ini. Kira-kira siapa aja ya? Yuk kita bahas. What the That's right, folks. Peter Parker. Dude. We should go, come on. But you said you don't want to swing. Yang pertama adalah Spider-Man versi Tom Holland. Kenapa dia nggak ada di Avengers Doomsday? Hal ini sebenarnya ada menjawab dari para fans dan juga para media yang membahas lebih detail mengenai hal ini, yang dimana mereka mengatakan kalau timeline plot cerita Spider-Man 4 itu akan bersamaan dengan plot cerita Avengers Doomsday, yang dimana hal ini akan sama persis dengan kejadian Avengers Infinity War dan juga Ant-Man and the Wasp kedua, yang ternyata kedua film itu terjadi bersamaan dalam satu timeline. Makanya Ant-Man juga nggak hadir dalam perang besar Infinity War melawan Thanos kan ya, seperti itu. Makanya ini adalah hal yang sangat masuk akal banget
Apalagi Spider-Man 4 itu juga akan bertemakan multiverse juga, yang dimana ini juga jadi kesinambungan antara kedua project ini, antara Spider-Man 4 dan juga Avengers Doomsday, yang dimana bisa jadi Dr. Doom RDJ ini akan bertemu dengan Spider-Man Tom Holland untuk memanipulasinya bahwa dia adalah Tony Stark yang pernah ia kenal dulu. Apalagi kita tahu di MCU ini Peter Parker masih belum menerima kepergian Tony Stark setelah perang besar Avengers Endgame untuk menyelamatkan satu universe dari jentikan Thanos di event The Blade. Maka ini akan menjadi sebuah setup yang sempurna untuk Spider-Man dalam kedua project yang satu ini. Mungkin seperti itu ya. Tapi so, bagaimanakah pendapat kalian? Sorry I took your seat. It's about 50 reporters behind that door, real ones, not bloggers. And I'll introduce the world, the newest official member of the Avengers, Spider-Man. Yeah, give that a look. Yang kedua, Hulk alias Professor Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Kenapa dia nggak muncul di Avengers Doomsday? Seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang Hulk memutuskan untuk pensiun sebagai anggota Avengers. Bahkan dia udah fokus untuk bangun keluarga bersama dengan Scar anaknya dan melatih Jennifer Walters sebagai She-Hulk yang baru. Tapi gue percaya kalau Hulk pasti akan muncul di Avengers Doomsday, karena kita udah mendapatkan ada bocorannya yang udah bocor di berbagai macam sosial media. Ketika ada sebuah konsep art yang dimana Hulk, She-Hulk dan juga Scar ini sudah berada di arena Battle World, yang dimana ini sesuai banget dengan versi komik Secret Wars tahun 2015 karya Jonathan Hickman. Tapi entahlah ya, kita belum tahu bagaimanakah progres untuk Hulk ini akan muncul di Doomsday atau tidak. Tapi yang jelas kita sebagai fans bisa tunggu hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalkan Hulk tidak muncul, maka perannya dipastikan akan digantikan oleh sepupunya, yaitu She-Hulk alias Jennifer Walters, sepupunya sendiri yang akan ia latih menjadi anggota baru Avengers bentukan Sam Wilson nanti ya, seperti itu, oke? Yang ketiga, Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Kenapa dia nggak tampil ke Avengers Doomsday? Nah, kalau yang satu ini sebenarnya aktor sendiri Benedict Cumberbatch itu udah mengatakan jauh-jauh hari di sebuah media bahwa dia tidak akan muncul di project Avengers Doomsday, yang dimana hal itu membuat semua para fans Marvel kecewa kepadanya. Tapi beberapa hari kemudian Benedict Cumberbatch ini akhirnya merevisi hal itu dan berusaha menenangkan para fans yang mengatakan kalau dia akan muncul di Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Kalau gue punya sebuah teori gini ya, kenapa si Doctor Strange ini tidak hadir di project Avengers Doomsday yang satu ini? Dikarenakan MCU mau bikin sebuah kejutan untuk para fans sebagai cameo mungkin. Atau bisa jadi dia memang tidak muncul di project itu karena dia masih berusaha menyelamatkan incursion bersama The Clea Strange di Dark Dimension Dormammu, yang dimana hal ini sudah muncul di bagian post-credit scene Doctor Strange in the Multiverse of Madness tahun 2022 kemarin. Jadi ini sepertinya nasibnya akan sama dengan Project Spider-Man 4, yang dimana timelinenya akan bersamaan dengan Project Avengers Doomsday. Seperti itu ya. Well, lagi-lagi kita belum tahu ya, apalagi aktornya sendiri belum ada pengumuman mengenai bagaimanakah perkembangan Project Doctor Strange ketiga yang satu ini. Naskah belum ada, cast-nya belum ada, dan juga berbagai macam plotnya juga belum ada, dan juga bagaimanakah sutradaranya siapakah. Well, kita kurang tahu cuy mengenai projectnya untuk Doctor Strange ketiga yang satu ini. Apalagi cuy, ini adalah Doctor Strange, yang dimana dia adalah orang yang menjadi penyebab semua terjadinya multiverse Marvel selama ini. Spider-Man No Way Home, Multiverse of Madness, dan juga berbagai macam project MCU yang melibatkan dirinya sebagai sorcerer, yang juga melibatkan berbagai macam hancurnya multiverse yang sangat kacau di Marvel ini cuy. Jadi ya, gue sebagai fans bisa memberikan sebuah spekulasi tinggi bahwa kemungkinan pastinya dia bakal hadir di project MCU yang satu ini. Apalagi ini bertemakan multiverse cuy ya. Oke lah ya, bisa kok, oke? Doctor Strange, you caused an incursion. Unless you're afraid. Not in the least. Yang keempat,
Kang the Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors. Kenapa dia gak hadir di Avengers Doomsday ini? Dikarenakan ada kasus kemarin yang melibatkan dirinya angkat di penjara selama beberapa tahun. Tapi puji Tuhannya, dia akhirnya bebas di penjara dan juga bebas dari segala tuntutan pidana tersebut akibat kekerasan seksual yang dilakukannya berdasarkan kekasihnya tersebut. Oke, jadi ya bisa gua pastikan ada kemungkinan Jonathan Majors akan dikontrak kembali oleh Marvel Studios dan juga Disney untuk mempertimbangkan dia kembali sebagai peran lamanya, yaitu Kang the Conqueror dan juga semua para varian-variannya di MCU ini, yang dimana kisah Kang di MCU ini masih patah banget dan belum ada kelanjutannya sama sekali di Project Marvel Cinematic Universe ya. Besar kemungkinan dia akan muncul ke Project Young Avengers, dikarenakan di versi komiknya dia adalah villain utama bagi tim Young Avengers yang satu ini, yang dimana selama ini di MCU Multiverse Saga kita hanya diperlihatkan semua varian Kang-nya saja, termasuk di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Itu masih ada level varian Kang yang masih lemah banget ya. Jadi intinya Kang versi Prime atau versi utama ini belum dimunculkan di Marvel Cinematic Universe di Multiverse Saga ini. Jadi menurutku setup yang cocok untuk Kang di MCU ini sebelum ke Secret Wars adalah ke Project Young Avengers, agar supaya proyek superhero muda ini juga akan keangkat ke atas. Mengingat basically para fans MCU itu yang gak tertarik dengan project yang satu ini, karena mereka semua masih belum bisa move on kepada anggota Avengers versi di OG-nya seperti versi tahun 2012 silam. Ada Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, dan juga Hulk sebagai anggota pertamanya ya, seperti itu. Makanya dia mengangkat yang Avengers ke permukaan, diperlukan sosok villain tingkat tinggi yang bisa mengundang para penonton untuk menonton project yang satu ini sebelum ke eranya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, yaitu adalah Kang the Conqueror, seperti itu ya. Ditambah lagi project Young Avengers ini akan menjadi sebuah series yang siap tampil di Disney Plus Hotstar, yang dimana hal ini sekaligus juga menguntungkan semua pihak Disney sendiri dengan platform streaming service-nya, yaitu Disney Plus Hotstar, sebelum Kang versi utama ini akan meluncur ke project Avengers Secret Wars mendatang ya. Jadi perkiraanku Kang jangan muncul ke projectnya Avengers Doomsday, tapi dia akan muncul ke project Young Avengers alias Champion dan juga Avengers Secret Wars sebagai bentuk final arc-nya di MCU Multiverse Saga yang satu ini. Dan masih ada banyak banget tokoh-tokoh MCU yang belum dimunculkan oleh pihak Marvel Studios ke project Avengers Doomsday yang satu ini, yang dimana hal ini bisa gue simpulkan mereka masih di keep up oleh pihak Marvel Studios. Tapi percayalah, gue bisa pastikan semuanya pasti akan muncul. Hanya saja gak semuanya akan di-announcement oleh pihak MCU untuk menunjukkan semua berbagai macam cameo-cameo besar yang ada pada era MCU yang satu ini. Wow, makin gokil ya. So dari gue pribadi, gue berharap mengenai project ini bisa membawakan berbagai macam era nostalgia, tapi juga ada plot cipta yang bagus untuk Doomsday kepada Secret Wars. Apalagi cuy, RDJ is back baby. RDJ is back sebagai Dr. Doom, yang dimana gue sebagai fans juga sangat menyukai hal ini, dan gue tunggu bagaimana hasilnya cuy. Oke? How many Avengers I've killed? I am Kang! Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.